Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Bibi. Kali ini Pak Bibi akan membahas tentang soal BINSA atau Bina Satria Tama tahap 1 putaran 1. Simak video ini baik-baik ya anak-anakku semuanya. Nomor 1 ini adalah gambar reproduksi wanita ya anak-anak. Gambar reproduksi wanita, sistem reproduksi wanita. Kita akan bahas satu-satu. Nah, nomor 1 itu dia menunjuk ke fimbria yaitu ya. Di situ adalah fimbria. Nah, fimbria itu adalah tempat untuk menangkap sel telur anak-anak. Jadi sel telur yang telah keluar dari ovarium, dia akan ditangkap oleh fimbria itu. Lalu nomor 2 itu adalah oviduk ya. Oviduk nama lainnya adalah tuba fallopi. Tuba fallopi atau saluran telur. Di sana adalah tempat fertilisasi. Ya, fertilisasi atau tempat pembuahan dan juga sebagai tempat keluarnya sel telur, jalannya sel telur gitu. Yang nomor 3 di situ adalah ovarium. Nah, tapi ovarium yang ditunjuk itu di situ adalah folikelnya ya anak-anak. Jadi folikel itu adalah wadah. Jadi di situ wadah dan pembuat gitu aja. Pembuat sel telur. Nah, membuat sel telur di situ. Nah, di situ sel telur adalah ovum ya anak-anak di situ. Nah, folikel itu adalah wadah dari sel telur, nah ovarium itu penghasilnya sel telurnya. Nomor 4 adalah rahim. Rahim di situ rahim atau uterus. Nah, ini adalah tempat berkembangnya janin ya anak-anakku semuanya. Berkembangnya janin atau embrio di situ. Nah, lalu yang nomor 5 di situ adalah vagina. Nah, di sini sebagai tempat jalan keluarnya bayi. Dan juga sebagai tempat bertemunya sel sperma dengan tempat masuknya sel sperma di situ nanti. Oke, jadi proses fertilisasi dan perkembangan embrio. Jadi berkembangnya janin ini juga dia tempat berkembangnya embrio. Nah, berkembangnya embrio. Nah, berarti jawabannya yang nomor 2 dan 4 di sini. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut nomor 2, ini adalah organ kelamin sistem reproduksi dari laki-laki ya anak-anak. Yang ditunjuk huruf X. X ini adalah vas deferens, di sini adalah sebagai tempat penyalur sperma. Jelas ya? Oke, nomor 3 kita lihat, saya perbesar lebih dahulu. Ya. Perhatikan fase menstruasi berikut ini berdasarkan bagian di atas proses yang terjadi pada T. T berarti kita lihat di sini kalau ditarik garis lurus, nah di sini. Ini T ini ya, di T. T di sini keadaannya ada beberapa hal. Kita lihat dari yang paling atas, ini adalah corpus luteum. Nah, bisa terjadi beberapa hal. Corpus luteum adalah wadah atau folikel yang sudah tidak mengandung sel telur. Jadi ini bekas folikel ya. Bekas folikel yang sudah tua gitu ya. Dan sudah tidak ada sel ovumnya. Dia menghasilkan hormon progesteron di sini nanti. Jadi di sini yang tinggi kasusnya adalah 1. Di situ progesteron tinggi. Progesteron. 2 ada yang kuning ini estrogen. Nah, jadi di situ progesteron dan estrogen kedua-duanya sedang dalam posisi meningkat. Nah, kita tahu bahwa progesteron ini dengan estrogen sama-sama bergerak bersamaan. Estrogen ini fungsinya lebih ke menebalkan dinding rahim, menebalkan endometrium. Nah, sementara si progesteron ini menjaga agar dinding rahim tetap tebal. Jadi menjaga ketebalan. Jadi setelah ditebalkan oleh estrogen gitu, habis itu progesteron menjaga supaya dia tetap tebal. Nah, ini jawabannya berarti di sini harusnya antara ketiga ini sehingga dinding rahimnya tebal ya di sini ya. Estrogen meningkat menyebabkan proliferasi di uterus. Yang B LH merangsang, bukan ya, LH merangsang itu yang di sini, berarti nomor B salah. Proliferase
Jadi proliferasi itu adalah mengulang kejadian berulang pada sel pada saat sel akan membelah itu terjadi pengulangan ya, ini proliferase. Jadi tidak ada istilah proliferase gitu ya di sini. Terus kadar hormon estrogen dan progesteron menurun, salah, jelas salah. Di sini berarti jawabannya yang benar adalah D. Endometrium menebal karena peningkatan konsentrasi dari progesteron. Oke, kalau estrogen menurun itu saat menstruasi yang habis T itu anak-anak. Oke, lanjut nomor 4. Seorang laki-laki periksa ke dokter dengan keluhan bercak-bercak. Oke, rasa gatal, panas, dan perih. Nah ini, panas dan gatal, melepuh. Nah ini jelas-jelas kalau panas dan gatal, bercak luka pada kelamin, ini ada yang menipu. Ini bukan sifilis ya, tapi herpes genital. Karena begini, sifilis, nah sifilis itu ada 3 tahap ya anak-anak. 3 tahap gitu. Tahap yang pertama itu baru tahap luka kelamin. Nah luka kelaminnya ini nggak terasa panas. Jadi dia kayak nyenyeh itu apa ya? Nyenyeh ya. Ibaratnya mengelupas gitu ya. Ujung-ujung dari kulitnya itu mengelupas dan tidak ada rasa gatal dan panas gitu ya, melepuh kayak gitu enggak. Kalau melepuh seperti bintik-bintik berair terus pecah, dia gatal dan panas, itu lebih ke herpes genitalis. Nah kayak gitu. Nah kalau herpes genitalis ini disebabkan oleh virus, kalau sifilis ini disebabkan oleh bakteri. Nah fase kedua sifilis itu dia nyeri-nyeri ya, nyeri, demam, sendi dan sebagainya. Yang ketiga itu pecahnya pembuluh darah gitu. Pecah pembuluh darah, makanya ditandai dengan tubuh-tubuh yang bentol-bentol merah, terus beberapa pembuluh darah di tubuh tertentu pecah sehingga tidak berfungsi sampai nanti mengakibatkan kematian. Kayak gitu. Kalau herpes genitalis dia masih bisa ya meskipun virus dia bisa disembuhkan. Sifilis juga bisa, tapi ada fase-fasenya itu tadi. Nomor 5, pernyataan di atas menyebabkan jenis penyerbukan, jelas ya ini bunga menghasilkan madu berwarna cerah, ini disebabkan penyerbukan oleh serangga atau serangga. Nah, serangga itu bahasa lainnya adalah ento. Jadi di sini adalah entomogami. Kalau hidrogami itu air, anemogami itu angin, antropogami itu manusia. Oke. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut bla bla bla. Pernyataan yang benar untuk menjelaskan mengapa ikan bertelur banyak. Sekarang mengapa ikan bertelur banyak, ini penjelasan yang logis yang bisa kita lakukan itu. Jenis fertilisasi ikan itu adalah eksternal ya anak-anak. Jadi dia bertelur baru dibuai di luar kayak gitu. Jadi jawaban nomor 1 betul. Ikan hanya bertelur di malam hari, salah. Di air terdapat arus yang dapat menghanyutkan telur ikan, betul. Ini alasan-alasan secara lingkungan gitu. Banyak pemangsa gitu, betul. Yang nomor 5 jelas salah. Berarti jawabannya 1, 3, dan 4B. Nomor 7, nah kita belajar tentang persilangan ya, pewarisan sifat lagi. Gen K mengkode ayam bulu kuning dan gen Q mengkode bulu putih. K dominan terhadap Q. Gen H mengkode taji ayam panjang dan gen H mengkode taji pendek. H dominan terhadap H. Berarti kita tulis yang dominan dulu di sini. Dominan di sini adalah yang K dan H. Di sini kuning dan H itu adalah panjang. Kuning dan panjang. Oke, jadi kuning dan panjang nanti pasti kalau ada 2 ini muncul 2 sifat ini, ada 1 saja huruf di antara banyak huruf, ini nanti akan bersifat kuning dan panjang. Jadi yang ditanyakan adalah ayam bulu putih taji panjang. Putih di sini genotipnya adalah Hi, sementara panjang genotipnya adalah putih itu Ki, K kecil ya, Ki, sorry. Dan panjang itu H besar. Jadi asalkan sudah ada H besar nanti pasti hitam. Kalau putih dia harus Ki. Nggak boleh ada kapitalnya, K kapitalnya. Kalau ada K besar, maka dia otomatis langsung mengkode warna kuning. Tapi ketika kita lihat di sini yang ditanyakan adalah putih, berarti Kiki.
Kiki ini putih. Karena kalau misalkan ada K-nya tadi jadi kuning gitu ya. Terus bulu hitam, warna hitam di sini H, cukup H1 saja. Di sini bebas, boleh diisi H besar, gini boleh. Terus boleh juga diisi H kecil juga boleh. Asalkan sudah ada H1 saja hitam, makanya saya tadi tulis Kiki H bebas itu karena satu saja gen hitam yang muncul karena dominan pasti akan bersifat hitam. Jadi di sini adalah putih. Kok hitam sih, panjang. Sorry, maaf. Sini H ini panjang ya. Saya ulang lagi. Jadi di sini H itu panjang, terus Hi itu pendek. Jadi kalau satu saja muncul H panjang maka akan ke bawah walaupun belakangnya bebas itu. Jadi ini putih dan panjang. Jawabannya yang C. Yang lain ini ada kapital. Nah, ini salah. Oke. Nomor 8. Oke, saya enter aja supaya bisa jadi 1. Perhatikan tabel hasil persilangan 2 ekor kucing di bawah ini. Induk kucing dari persilangan di atas memiliki fenotip. Oke. Kita lihat dulu, kita tentukan mana yang dominan dulu anak-anak. Jadi di sini ada hapa, hapi, ini hapa, hapi, hipa, hipi, ini hipa sama hipi. Kita lihat di sini yang nomor 1 kita tulis ya. Nomor 1 itu mesti hahi papa. Genotipnya hitam, ekor panjang. Sekarang kita lihat berarti di sini H ini adalah dominan anak-anak. H ini hitam ini dominan. Kenapa kok bisa gitu? Lah itu muncul H kecil. Muncul H kecil dia keluarnya hitam. Yang lain juga gitu. Ini nomor 2 ini ya. Hahi juga papi, dia hitam dominan. Sekarang kita tentukan yang P besar atau P kecil. Di sini coba kita lihat yang P di sini pendek ini ya. P dan P ini pendek. Ini nih yang nomor 5. Di sini Pa dan Pi. Ternyata di sini yang nomor 1 ini panjang juga. Nomor 1 panjang papa ya. Yang ini nomor 5 itu papi, ternyata ekor panjang. Nomor 5 coba kita lihat di situ hahi papi. Ternyata papi di sini pa-nya adalah panjang. Berarti panjang itu dominan anak-anak. Nah, berarti kita temukan bahwa H dan pa jadi hitam dan panjang ini adalah sifat yang dominan. Maka induk bulu kucing pada persilangan di atas berarti kita lihat 2 ini. 1 dan 2. Kalau kita lihat yang sebelah kiri gamet ini misal yang cowok gitu ya. Jadi ada 2. Yang atas ini karena memiliki 4 buah genotip dari sel gametnya, berarti kita langsung bisa tentukan bahwa di sini induknya adalah ada H, ada Pa, langsung saja ekor hitam panjang. Langsung yang sebelah atas ini ya. Jadi yang atas ini, yang atas ini ya, ini atas. Ini adalah hitam panjang. Kenapa? Karena dia punya sifat H dan Pa. Pasti nanti persilangannya dia Hi papi gitu. Hi papi. Tapi kalian yang penting muncul H dan Pa saja dia udah hitam dan panjang. Lalu yang sebelah kiri dia genotipnya karena cuma 2 gampang ya. Ada Hi, ada Hihi papi. Oke, berarti Hi itu adalah putih. Coklat. Terus Pa, ada Pa-nya, berarti panjang, coklat panjang. Berarti induknya adalah bulu hitam ekor panjang dan juga coklat ekor panjang. Jawabannya yang C. Gitu. Nomor 8. Kakek Wahyu dapat menggulung lidahnya merupakan sifat dominan. Nenek Wahyu tidak dapat menggulung lidahnya. Oke, jadi yang menggulung lidah adalah dominan. Kakek Wahyu mempunyai 2 orang anak, yaitu ayah Wahyu yang dapat menggulung lidah. Jadi kita lihat silsilahnya ya di sini. Ini kakek, terus nenek, terus kan ini misalkan kawin gitu ya, menghasilkan kakek Wahyu mempunyai 2 orang anak. Berarti ini nanti menghasilkan 2 ya anak-anak. 2 orang anak yaitu ini ayah dan lidah dan bibi Wahyu. Nah ini dan bibi Wahyu. Oh iya, ini kan ayah Wahyu sama bibinya.
Nah, terus sama dengan sifat Ibu Wahyu. Nah, berarti di sini ayahnya ini menikah dengan ibunya. Nah, ini ibu. Berarti menghasilkan di sini Wahyu. Nah, gitu ya. Bibi Wahyu, beberapa kemungkinan Wahyu dapat menggulung lidahnya. Berapa kemungkinan? Kita lihat dulu persentasenya. Jadi, ini dapat menggulung, sifatnya dominan. Nenek Wahyu tidak dapat menggulung lidahnya, berarti Nenek Wahyu ini sifatnya resesif. Misal tidak dapat menggulung, kita simbolkan Mimi gitu ya, Mimi ya. Yang dapat menggulung ini masih rahasia. Apakah Mami, apakah Mama? Karena kan dominan, jadi kita nggak tahu ini heterozigot apa homozigot gitu. Nah, lalu kita lihat di sini dua orang anak, yaitu ayah Wahyu dapat menggulung lidah dan bibi Wahyu tidak dapat menggulung lidah. Berarti otomatis kakeknya ini pasti Mami. Karena ayahnya ini dapat menggulung lidah, bibinya nggak bisa. Kan nggak mungkin kalau Mama. Kalau Mama disilangkan dengan Mimi, kakek dan nenek pasti hasilnya 100% Mami. Berarti 100% dapat menggulung. Jadi nggak mungkin ayahnya itu adalah menggulung homozigot. Pasti dia heterozigot Mami ini. Wes dah pasti dapat, berarti pasti ayahnya adalah Mami. Nah, lalu coba lihat, ayah Wahyu dapat menggulung lidah dan bibi Wahyu tidak dapat menggulung lidah sama dengan sifat Ibu Wahyu. Berarti Ibu Wahyu di sini sama dengan bibinya, berarti Mimi. Sehingga Wahyu gimana? Kita dapat persamaan Mama disilangkan dengan Mami ya. Ayah dari ayah itu Mami, ibu itu Mimi. Berarti kita silangkan. Sebentar, saya enter aja biar bisa untuk kok malah bubrah. Yes, di bawahnya ini aja. Berarti kita silangkan induknya adalah Mami disilangkan dengan Mimi. Ini untuk Wahyu ya. Gametnya di sini ada Ma dan Mi disilangkan dengan Mi. Berarti kemungkinannya cuma dua ya anak-anak. Mami dan Mimi. Berarti kemungkinan Wahyu dapat menggulung di sini adalah 50%. Karena 1 dari 2, 1/2 karena 1 ya Mami, Miminya 1, jadi setengah kali totalnya 100%. Jadi 50%, jawabannya B. Lanjut nomor 9. Nah, di sini. Pernyataan yang benar sesuai dengan peta silsilah keluarga tersebut adalah, coba kita lihat di sini. P Dadi coba kita lihat di sini. Tuli itu dia justru malah homozigot resesif ya di situ. Didi yang dapat mendengar itu dia punya sifat da. Berarti da di situ dominan. Berarti sifat dapat mendengar adalah dominan gitu. Coba kita lihat di sini. PRS di sini masih dirahasiakan. Nah, udah jelas di sini Dadi, di sini Didi. Nah, kalau di sini yang satunya Dadi, ini Didi, pasti yang satunya ini Didi. P ini pasti Didi. P sama dengan Didi. Kenapa bisa gitu? Karena di sini Dadi ini Didi menghasilkan anak Didi. Berarti otomatis nggak mungkin ini ada, ya tapi belum tentu sih, belum tentu. Coba kita lihat. Kemungkinannya ada 2. P itu bisa Dadi atau Didi. Oke, sorry. Berarti saya hapus dulu aja. Bisa jadi 2 kemungkinan. Sorry. Ada 2 kemungkinan P itu. Nah, sekarang kita lihat. Di sini menghasilkan Didi, lalu yang Q itu belum jelas ya anak-anak. Di sini belum jelas, tapi coba kita lihat jawabannya di sini. Q mempunyai kemungkinan genotip dada saja. Ini salah ya. Karena ini ada D. Nah, berarti nggak mungkin dada, nggak mungkin. P mempunyai genotip Dadi, bisa jadi. Terus R mempunyai genotip Didi. Coba kalau ini Didi. Nah, S-nya ya bisa jadi kalau S-nya Dadi. Bisa jadi, tapi kita nggak tahu. Oke, coba. Terus yang P memiliki genotip Didi ini nggak mungkin. P ini harus ada danya. Enggak, Jing. Sorry. P bisa jadi ada Didinya. Jadi coba kita misalkan ya anak-anak. Kita misalkan berarti jawabannya kemungkinan antara C, B, C, dan D. Oke, coba kita lihat. Oh iya.
Maaf, saya lupa melihat lingkarannya. Saya lupa melihat lingkaran dan kotaknya. Sorry. Di sini lingkaran ya anak-anak. Lingkaran berarti di sini adalah perempuan yang bisa mendengar. Berarti sorry. Q ini antara dadi atau dada gitu ya. Yang P itu juga antara tadi dadi atau bukan didi di sini. Tapi di berarti cuma dadi dong. Karena nggak mungkin didi yang P, karena dia dapat mendengar. Berarti P pasti dadi. Pasti ini, nggak mungkin tadi seperti yang Pak Habibie bilang di awal. Didi nggak mungkin, karena di sini normal ya, mendengar. Berarti dadi. P ini udah pasti dadi. Berarti yang D ini salah anak-anak. Sorry, maaf. Tadi nggak melihat ininya. Oke, berarti jawabannya antara B dan C. Sekarang kita lihat P mempunyai genotip dadi, benar. R mempunyai genotip didi, salah ya. Karena R di sini kotak di sini dapat mendengar, berarti antara dadi atau di dada gitu. Berarti jawaban C salah ya anak-anak. C salah, berarti jawabannya adalah B. Sorry, tadi tidak melihat kotak dan bundernya gitu, hanya menduga-duga. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 10. Gambar berikut menunjukkan dua keadaan muatan listrik yang diletakkan pada jarak yang berbeda. Jika pada keadaan 1 gaya tarik menarik sebesar F, maka pada keadaan 2 gaya tarik menarik sebesar Yang satu ini gampang ya anak-anak diketahui. Di sini F sama dengan K, kiku, remuk-remuk. Karena di sini jenis muatan itu hanya menunjukkan jenis muatan dan interaksinya saja tanpa masuk ke hitungan ya plus dan minusnya ini, sehingga ini kita anggap Q-nya sama. Berarti F yang sebelah 1 atau kita misalkan F biasa itu adalah K Q kuadrat per R kuadrat, karena Q-nya sama. Ini yang F yang pertama. Lalu yang kedua kita ubah di sini jadi 2Q, berarti F yang kedua sama dengan K masih sama 2Q kali 2Q per 2R dikuadratkan. Berarti sama dengan K kali 4Q kuadrat per 2 kuadrat 4R kuadrat. Nah, sama jadinya akhirnya. Di sini sama dengan K, 4 coret dengan 4 berarti Q kuadrat per R kuadrat. Jadi di sini F2 sama dengan F1 ya, kalau kita lihat di situ F1-nya kaki kuadrat per R kuadrat, di sini F2-nya juga kaki kuadrat per R kuadrat, berarti perbandingannya 1:1, artinya sama, 1F gitu. Oke. Lanjut nomor 11. Nah ini. Siswa melakukan percobaan sebatang kaca digosok dengan kain sutra. Jawab pernyataan di bawah ini adalah kaca. Ketika digosokkan dengan kain sutra, nah, jadi kayak gini, misalkan awalnya jumlahnya netral ya anak-anak. Awalnya netral. Ketika digosok dia akan jadi kayak gimana? Jadi elektron dari kaca itu akan berpindah ke kain sutra. Jadi di sini elektronnya dari kaca akan berpindah ke sana. Elektronnya, sehingga kaca bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif. Berarti jawabannya adalah kaca menjadi bermuatan listrik positif karena sebagian elektronnya berpindah ke kain sutra. Oke, nomor 12. Nah, ini kita hitung bersama. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik. Nah, kita diketahui dulu. Q1 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 9 kolom. Q2 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 9 kolom. R-nya di situ 4 cm. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya adalah F-nya. Bang ya, F sama dengan K kiku per remuk-remuk. Gitu. F sama dengan kakiku remuk-remuk, sehingga kita bisa lihat di sini jawabannya, berarti kita masukkan aja jawab F sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Oh ya, cm ini kita harus ubah ke meter karena semua satuannya meter, kita harus pastikan dulu satuannya sama. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter.
Jadi ini kali Q1 nya 6 kali 10 pangkat min 9 kali 8 kali 10 pangkat min 9. Kenapa satuannya nggak saya kasih? Karena sudah sama, jadi saya nggak perlu nulis satuannya. Di sini 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Oke, saya enter saja supaya bisa kita kerjakan di bawah ya. Spread. Belum. Nah, supaya kita bisa kerjakan di bawah sehingga nggak mempengaruhi yang lain. Kok malah ngikut. Bentar. Ya, nah gini. Terus lanjut. Nah, di sini saya akan mempermudah untuk mengelompokkan angka dengan angka, lalu pangkat dengan pangkat. Ini 9 kali 6 kali 8, lalu pangkatnya 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 9 dibagi di sini 16 kali 10 pangkat min 2 kali 2 min 4. Nah, ini ada yang bisa kita coret ya. 8 dengan 16 ini 2, 2 dengan 6 ini 3. Berarti 9 kali 3 di sini 27 kali 9 kurangi 9 0 kali ini berarti pangkat min 9. Karena min dinaikkan berarti jadi plus ya, 10 pangkat 4. Kayak gitu. Berarti jawabannya adalah 27 kali 10 pangkat min 5 Newton. Ada nggak jawabannya? Oh, ada. Jawabannya adalah B. Begitu ya anak-anakku semuanya. Terakhir di sini kuat medan listrik yang direkomendasikan WHO itu 10 pangkat 4. Jika gaya kolom berarti F diketahui ya, F-nya 16 Newton. Lalu muatannya Q sama dengan mempengaruhi muatan. Berarti Q-nya sama dengan itu 8 mikrokolom. Berarti 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Berarti yang tepat apa? Ini medan listrik ya. Rumusnya E sama dengan F per Q. Nah, jadi jawabannya tinggal dibagi aja. Di situ 16 dibagi 8 kali 10 pangkat min 6 anak-anak. Berarti sama dengan 2 karena min dinaikkan jadi plus 2 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Nah, 2 kali 10 pangkat 6 ini 2 kali 10 pangkat 6 kan lebih besar daripada 10 pangkat 4. Sehingga di sini jawabannya adalah berbahaya karena dia lebih dari 10 pangkat 4. Berarti jawabannya 2 kali 10 pangkat 6 berbahaya. Itu dari Pak Bibi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.